Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh. Salam literasi arsip juara. Kembali lagi bersama saya Tresnawati yang akan memandu pada acara hari ini, yaitu podcast Diskusikda Jawa Barat dengan mengusung tema Superstar Bincang Sharing Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pada episode kali ini saya akan memberikan informasi menarik bagi akang dan teteh yang saat ini lagi menulis atau lagi membuat tulisan dan yang masih bingung mesti gimana hasil tulisan ini. Nah, pada hari ini akang dan teteh saya akan memberikan tips-tipsnya atau cara-caranya. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu ada Bapak Mahpudi. Beliau adalah Ketua IKAPI Provinsi Jawa Barat dan yang akan membahas dengan tema yang berjudul Jangan Ragu Menerbitkan Buku. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Pagi Bu Tresna. Pagi Bapak. Selamat pagi juga kepada seluruh pemirsa. Ya, Kang Teteh yang di Jawa Barat ya Pak ya. Baik Bapak, sudah siap mungkin ya Pak ya, untuk membahas tema kita hari ini, yaitu tentang jangan ragu untuk menerbitkan buku ya Pak ya hari Insya Allah. Baik. Tapi sebelumnya izin Pak, saya ingin memperkenalkan Bapak kepada akang dan teteh yang mungkin masih belum tahu ya, ada yang belum tahu siapa beliau ini. Saya akan, tapi Pak izin tidak akan saya sebutkan semuanya biodata Bapak ya. Karena kalau saya sebutkan mungkin habis waktu 30 menit ini ya Pak ya, jadi sebagian saja. Baik, nama lengkap beliau adalah Dr. Andes Mahpudi SOS MT, tempat tanggal lahir Cirebon 26 Juli 1965, agama beliau adalah Islam, statusnya menikah, pendidikan terakhir adalah S2 Magister Teknologi Program Magister Studi Pembangunan Pasca Sarjana ITB 2006 ya Pak ya. 2006. Riwayat pengajar nih Pak, saya akan indikan beliau sebagai ketua tim pelatih manajemen Masjid Berbantuan YAMP dari tahun 2010 sampai sekarang ya Pak. Lalu riwayat penelitian, yaitu beliau pernah meneliti tentang perilaku membaca buku masyarakat di Kota Bandung ya Pak ya, tahun 2011. Lalu untuk riwayat organisasi, banyak banget nih Pak, kalau untuk organisasi ya Pak, tapi saya ambil yang sekarang aja. Beliau sebagai Ketua Komite Literatur PPPFI ya Pak ya, tahun 2018 sampai 2022. Lalu sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi ISMI Jabar 2018 sampai 2023. Dan sekarang sebagai Ketua IKAPI Provinsi Jawa Barat ya Pak ya, periode 2021-2024 ya Pak ya. Lalu prestasi dan karya tulis, beliau telah menghasilkan buku Legasi Pak Harto ya Pak ya, itu diterbitkan sama Yayasan Harapan Kita di tahun 2021. Lalu beliau juga menuliskan tentang naskah The Surya Transvision Jakarta 2022 ya Pak ya. Jadi saya mohon maaf ya Pak ya kalau tidak dibacakan semuanya, karena di print juga ada 5 halaman, mungkin habis waktunya untuk membahas biodata beliau. Baik Pak, kalau saya melihat latar belakang dari pendidikan Bapak nih Pak, S1-nya khususnya ya Pak ya, Bapak kan di PR ya Pak ya, di Unpad, Pikom Unpad. Nah sekarang melihat prestasi Bapak ataupun organisasi Bapak banyak bergerak di bidang perbukuan ya Pak ya, atau di bidang perpustakaan. Nah Bapak juga pernah bilang kepada saya, ayo Bu buatkan atau terbitkan sebuah buku. Mungkin alasan Bapak kenapa sih Pak kita mesti menerbitkan sebuah buku? Mangga Pak untuk dijelaskan. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan salam literasi dulu pada para pemirsa. Pemirsa sekalian, saya ingin menyampaikan salam literasi, salam arsip, dan juara. Betul. Terima kasih. Ini sebuah kesempatan menarik buat saya untuk menyampaikan satu hal yang menjadi bahasa kami itu ideologinya IKAPI. Jadi IKAPI itu punya ideologi Bu. Ideologinya itu mereka atau kami meyakini bahwa buku itu adalah basisnya peradaban. Artinya sebagai basis peradaban, maka buku menjadi alat ukur maju mundurnya sebuah peradaban. Oleh karena itu tidak heran apakah itu UNESCO atau lembaga-lembaga lain selalu
membuat ukuran-ukuran tentang peringkat sebuah negara dengan diukur jumlah bukunya. Kami pun demikian. Kenapa? Karena peradaban itu kan dibangun oleh karya pikiran dan perasaan seseorang. Betul. Bangsa itu, rakyatnya. Betul. Jadi kalau di negara atau di bangsa itu ada 270 juta penduduk, maka kami punya keyakinan ada 200, paling sedikit ada 270 juta buku. Betul. Karena setiap manusia, ini yang menjadi penting yang saya sampaikan, itu punya buku di dalam kepalanya. Iya. Punya buku di dalam kepalanya. Dan buku inilah yang harus dikeluarkan dari kepala itu. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan bersama. Iya. Ada mereka yang punya pengetahuan tentang bagaimana memasak, misalnya, seperti yang saya lihat di bawah itu. Ada yang punya pengetahuan tentang bagaimana membuat kursi, misalnya. Jadi, yang disebut dengan buku di sini adalah paket pengetahuan. Jadi, jangan dibuat ribet bahwa yang namanya buku itu harus melalui penelitian ilmiah dulu, segala macam. Enggak. Semua hal yang bisa dipaketkan dalam bentuk pengetahuan, paket pengetahuan, itu bisa disebut buku sekarang. Jadi kalau kita tinggal mikir sekarang, saya punya paket pengetahuan apa yang ingin di-share-kan. Tadi Ibu mengatakan saya sebagai PR atau lulusan PR, sebagai orang komunikasi. Betul. Jadi buku itu adalah media komunikasi kan Bu. Sebuah media untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaan kepada orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kan itu kalau teman-teman di Vkom hafal lah itu paradigmanya Wilbur Scrum kan begitu ya. Nah, konsep inilah yang harus kita gunakan. Jadi buku mari kita gunakan untuk menyampaikan isi dan pikiran kita, perasaan kita, untuk mengubah sesuatu. Jadi kalau kita ngomong peradaban bangsa, itulah yang menjadi target. Dari penulisan atau penerbitan sebuah buku. Kira-kira demikian, Bu. Oke, berarti betul ya, sebuku itu untuk merubah peradaban manusia ya, Pak ya, dari tiap tahun itu pasti ada perubahannya. Nah Pak, mungkin tadi alasannya sudah jelas banget ya, Akang dan Teteh. Dari segi manfaat nih Pak, sebuah buku menurut Bapak sebagai orang yang bergerak di bidang buku nih. Ya, betul. Kalau kita mengukur manfaat, itu banyak cara. Tapi saya ingin menggunakan cara yang agak berbeda, yaitu berdasarkan waktu. Buku, ketika dia dilahirkan, ketika dia diterbitkan, itu bisa menjadi 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi masa datang. Yang saya maksud dimensi masa lalu tadi, legasi. Warisan. Jadi buku bisa mendokumentasi apa-apa yang sudah pernah terjadi. Itu yang saya sebut dengan legasi. Dan saya contohkan, misalnya buku saya tentang legasi Pak Harto. Saya mendokumentasi apa sih warisannya Pak Harto. Bukan harta dan kekayaan beliau, tetapi apa yang sudah dikerjakan oleh beliau selama memimpin bangsa ini. Ada prasasti, ada masjid, ada pembangunan, dan lain sebagainya. Kita identifikasi. Kita pun demikian, Bu. Seseorang bisa menjadikan buku itu sebagai legasi dia. Tentang riwayat hidup dia, tentang apa yang sudah dia lakukan. Itu legasi. Yang kedua adalah konteks atau dimensi kekinian. Yang saya maksud kekinian, buku bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masa kini. Apa misalnya tadi, resep masakan, itu kan buku kekinian. Gitu. Jadi kita bisa memasak dengan menggunakan buku itu. Cerita anak-anak misalnya, itu kan bisa digunakan, diterbitkan untuk membantu kita mendampingi anak-anak kita untuk belajar dan tumbuh berkembang. Buku-buku anak, buku-buku agama, itu kan bukan hanya bercerita tentang sejarah Rasulullah misalnya, tapi juga panduan-panduan apa saja yang bisa digunakan pada hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, dimensi masa datang. Kita barangkali agak ini dengan Flash Gordon.
Plus, iya. Kalau teman-teman zaman dulu pasti ingat, apalagi generasi jadul. Kalau generasi gini mikir dulu, ya apa? Kita tahu pada suatu masa ada komik yang namanya Flash Gordon. Pada masa itu, Flash Gordon berkisah tentang perjalanannya ke bulan. Padahal pada masa itu kita belum pernah pergi ke bulan. Betul. Percayakah bahwa komik itu kemudian menginspirasi anak-anak pada masa itu untuk kemudian merancang sesuatu tentang masa depan? Yaitu apa? Proyek penerbangan Apollo ke bulan. Jadi dengan kata lain, buku bisa digunakan untuk memproyeksikan masa depan. Yang suka dengan Jules Verne misalnya, 80 hari mengelilingi dunia. Misalnya. Itu menginspirasi untuk dilakukannya proyek-proyek penerbangan. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang manfaat buku, itu bisa dilihat dari 3 dimensi. Masa lalu, masa kini, maupun masa datang. Masa datang, ya. Itu ya Pak, manfaatnya banyak banget kalau kita gali ya Pak ya. Sebuah buku walaupun bentuknya kecil, tapi manfaatnya besar sekali ya Pak ya bagi kita. Baik nih Pak, selanjutnya nih, apakah setiap orang itu bisa tidak menerbitkan buku nih Pak? Yang saya jawab bisa. Bisa. Oke, alasannya kenapa sih Pak? Itu tadi. Bisa. Buku itu sekali lagi adalah paket informasi atau paket pengetahuan. Tinggal mikir saja, kita itu punya apa di dalam pikiran kita. Contoh sederhana lah ibu-ibu. Ibu-ibu sudah punya pikiran di dalam paket pengetahuan dalam pikiran dia, yaitu apa? 30 hari harus masak. Sederhana kan? Dengan demikian maka ada 30 resep yang dimiliki, paling sedikit 30. Bukan tidak mungkin berdasarkan dia membaca pengalaman. Mungkin bisa 100, bisa 200, bisa 300. 30 resep itu kan bisa diturunkan. Saya punya cerita bagus. Ada seorang ibu di Karawang, dia rajin mengupload resep masakan dia. Dan kebetulan dia upload di Instagram. Followernya banyak. Ribuan. Seorang penerbit melihat, oh ini menarik. Ada seorang ibu-ibu rajin mengupload resep masakan, diikuti ribuan. Bagi seorang penerbit itu pasar. Pasar, betul. Maka kemudian dia dekati pada ibu rumah tangga itu, dia sampaikan, Bu, bagaimana kalau resep ibu dijadikan buku? Ibu bilang, oh saya nggak bisa nulis buku. Saya nggak bisa membuat ini jadi buku. Saya hanya bisa ngupload saja. Bu, nggak usah pusing mikirin itu. Kami adalah penerbit yang mengurusi itu semua. Akhirnya ibu itu mau, apa yang terjadi? Buku itu setiap terbit dalam satu kali edisinya habis sekitar 100.000 eksemplar. Dan itu bukan sekali. Terus setiap bulan dia terbit. Resep masakan itu. Ya, itu apa artinya? Bahwa seorang ibu rumah tangga pun punya buku. Gitu. Tinggal kita mikir, saya punya apa di kepala kita? Gitu. Makanya kami punya keyakinan bahwa setiap orang di dalam kepalanya ada buku. Tinggal bagaimana kita bisa mengeluarkannya. Betul. Gitu. Betul ya, betul Pak. Saya juga ada sih Pak kalau pengen menulis mah, tapi terlalu banyak ide, jadi mana yang mesti saya tulis nih ya Pak ya? Apakah buku ini cocok enggak? Jadi ada rasa ketidakpedean Pak dalam diri ya. Kadang itu yang timbul dalam diri kita. Nah, tadi Bapak sebutkan ada buku-buku yang tentang resep ya Pak ya. Apakah semua buku itu bisa dijadikan buku Pak, tulisan kita itu? Kalau boleh saya katakan setiap tulisan kita bisa jadi buku. Bahkan WA pun. WA. Sekarang itu ada sebuah tren di novel yang basisnya adalah WA. Jadi orang menulis WA, kemudian dirancang menjadi sebuah kisah. Bisa. Twitter pun bisa jadi buku sekarang. Mungkin curhatan ya Pak kalau di WA. Bukan hanya curhat. Atau kita sharing informasi tentang misalnya pengetahuan tentang kota Bandung melalui Twitter. Misalnya. Wah saya nggak bisa nulis buku tapi bisa nulis Twitter. Jalan-jalan di kota Bandung yang asik untuk dikunjungi. Misalnya. Satu, hari ini kita tulis Braga gitu lah. Yang ada dalam pikiran kita tentang Braga tulis.
Lalu dilengkapi dengan foto misalnya. 1, 2, 3, 4. Sampai akhirnya tiba-tiba jadi 100. Iya. Di tangan seorang penerbit itu bisa jadi buku. Itu Bu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa setiap hal, setiap pengetahuan bisa menjadi buku. Bisa jadi buku ya. Iya. Asal ada keinginan dari kitanya mungkin. Satu, ya, asal ada keinginan dari kita. Dan tadi paradigma komunikasinya harus jalan. Betul. Buku itu kan cuma media. Betul. Yang ingin kita sampaikan itu apa? Yang ingin kita sampaikan kan isi pikiran dan perasaan kita. Iya, iya betul. Dan forward, ini yang penting. Nah, betul. Kalau kita jelas tujuannya, sekedar membuat hati kita plong, oke. Tapi ada yang tujuannya besar, ingin mengubah peradaban, why not? Gitu lah. Ingin membantu sesama, oke, gitu lah. Kan buku-buku motivasi, tujuan utamanya kan ingin membantu sesama. Yang dalam kesulitan, yang dalam masalah psikologi, dan sebagainya. Buku peta misalnya, atau panduan pariwisata, kan ingin membantu sesama. Betul. Jadi yang harus dipikirkan ketika menulis buku, tetapkan dulu tujuan kita apa. Sama lah, orang komunikasi pasti hafal, segala sesuatu itu harus ini kan dari tujuannya. Tujuan, oke. Ya. Baik ya, tujuannya yang utama ya Pak ya, jangan bagaimana nanti hasilnya mungkin, tapi tujuannya dulu. Ya. Oke. Baik Pak, mungkin di sini Akang Teteh sekarang ada yang lagi mencoba menulis nih, tapi bingung. Mungkin Bapak punya triknya. Mulai dari mana kita jika ingin menulis gitu atau menghasilkan sebuah karya. Betul. Pak? Terima kasih. Jadi di dalam kepala kita itu jangan diremehkan. Banyak sekali kalau kita ngomong ilmu informasi kita. Dari masa lalu kita, cerita tentang masa kecil kita, sampai kesenangan kita, sampai ilmu yang sedang kita pelajari, sampai keahlian kita, bahkan mungkin juga sampai bacaan-bacaan yang kita miliki. Sekarang pertanyaan tadi, tujuannya apa? Kita ingin menulis buku. Kalau tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk menyukai sesuatu, maka insya Allah kerja otak kita itu akan menggiring kita untuk memilihkan tulisan itu. Contoh, tadi Ibu menyebut tentang buku saya. Saya punya buku judulnya Bandung Dalam Perangko. Saya mulai dari kegemaran. Kegemaran saya adalah mengoleksi perangko, Bu. Pada masa lalu, mengoleksi perangko itu hobi yang tren. Jadi, saya kumpulin tuh perangko. Setiap dari dapat surat, saya kumpulin. Kalau ada penerbitan perangko baru, saya kumpulin. Pada suatu ketika, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Bandung. Karena kebetulan saya warga Bandung, saya cinta Bandung, saya ingin mengucapkan. Tapi dengan gaya saya. Karena kebetulan saya orang buku, saya pengen bikin buku ya, gitu lah. Buku tentang Bandung. Tapi apa ya? Kalau saya ngomong tentang Bandung, arsitekturnya gini-gini, saya bukan ahlinya. Bandung begini-begini dalam tata pemerintahan, saya bukan ahlinya, gitu. Tapi saya punya kumpulan perangko yang kebetulan isinya adalah perangko-perangko antara lain tentang Kota Bandung. Muncullah gagasan. Jadi dimulai dengan tujuan akan memercik menjadi gagasan. Apa gagasannya? Iya ya, asik ya kalau saya bercerita tentang Kota Bandung, tapi dari sudut pandang perangko. Lalu saya kumpulkanlah perangko-perangko tentang Kota Bandung, saya susun satu-satu. Apa yang dilakukan? Loh, ini gedung sate. Tapi saya nggak paham nih gedung sate. Cerita gedung sate seperti apa? Saya pergi, Bu, ke perpustakaan. Kebetulan karena di IKAPI juga memiliki koleksi buku-buku yang cukup lengkap, saya baca, oh gedung sate itu gini-gini. Akhirnya saya cerita, saya tulis ulang tentang gedung sate itu. Kebetulan di internet cukup banyak tentang buku-buku tentang gedung sate, saya baca. Nah, ini kaitannya dengan gemar membaca. Gemar membaca itu hanya punya makna kalau dia didesain untuk mencapai suatu tujuan. Karena tujuan saya membuat buku itu, saya jadi semangat baca buku.
Nggak cukup satu, Bu, tentang Gedung Sate. Saya cari lagi buku apa lagi. Saya cari lagi buku apa lagi. Saya baca. Setelah saya mendapatkan bacaan itu, saya tuliskan, Bu. Tapi dengan sudut pandang perangko. Ya. Terkumpullah 70 perangko. Bandung dimuat di dalam perangko sebanyak 70. Oh, Gedung Sate. Oh, ada peristiwa Bandung Lautan Api. Oh, ada pahlawan Toha. Oh, ada Raden Dewi Sartika. Ada tokohnya macam-macam. Yeah. Bahkan Bung Karno. Jadi ketika kita ngomong Bung Karno, ternyata Bung Karno juga punya hubungan dengan kota Bandung. Punya hubungan dengan ITB. Lalu pertanyaan saya muncul, di mana rumah Bung Karno ketika di Bandung? Explore, Bu. Betul. Saya cari, saya dapatkan, saya baca itu, jadilah tulisan. Itulah yang kemudian saya kumpulkan dan pada hari H-nya, waktu itu masih Pak Ridwan Kamil menjadi wali kotanya, saya mohon, Pak, ini sebagai kado ulang tahun, tolong Bapak berikan kata pengantar. Jadilah buku, Bu. Ya. Namanya, judulnya Bandung dalam Perangko. Dalam Perangko. Alhamdulillah kemarin di World STEM Championship dapat medali silver, medali perak untuk literatur. Itu ininya. Jadi kalau ditanya dari mana mulainya, sekali lagi kita menulis untuk apa? Ya. Lalu akan muncul dengan sendirinya, itu kerja otak akan jalan. Betul. Dan kuncinya adalah membaca. Nggak ada yang langsung otomatis ngerucuk semua. Betul, gitu. Betul, iya, iya. Ya sih Pak, kalau kebanyakan sekarang ini ide sudah ada, bahan sudah, tapi bingung apa yang mesti kita tulis gitu ya. Pak, kadang ada rasa takutnya dikritik sama orang lah gimana. Ya. Nah itu jadi kepedean kita itu jadinya makin menurun ya Pak ya. Kalau mendengar kritikan sedikit aja, orang Indonesia tuh katanya anti untuk dikritik ya Pak ya. Nah gimana Pak kalau menghadapi itu Pak? Boleh, saya harus mengatakan seorang penulis nggak usah mikirin yang lain-lain. Kita itu bukan untuk menjadi, mohon maaf, wakil rakyat. Tidak gitu loh. Penulis itu bebas. Nggak usah mikirin nanti saya akan dihujat atau enggak. Ini saya sedang menuangkan isi pikiran saya kok gitu loh. Yang belum tentu sama. Tadi saya katakan, ketika saya menulis Bandung dalam Perangko, boleh jadi Ibu bisa menulis Bandung dalam Perangko juga. Iya. Tapi dijamin beda. Beda betul, versinya pasti beda. Sudut pandangnya beda, betul. Gaya bahasanya beda, emosinya beda gitu. Dan dalam dunia penerbitan sah-sah saja. Meskipun misalnya ini kok data di sini nggak ada, yang ini ada. Itu memang seninya. Oleh karena itu di dalam dunia penerbitan nggak boleh ada satu buku. Silakan kalau ada versi-versi yang lain gitu lah. Sekali lagi, buku itu adalah paket pengetahuan yang ada di dalam kepala kita, bukan pada kepala orang lain. Ya. Baik. Jadi nggak usah mikirin ini saya nanti dikritik atau enggak. Nulis saja, nulis. Tahu juga belum tentu tersebar kan. Cukup di komputer saja dulu, it's okay gitu. Saya harus katakan misalnya buku Bandung dalam Perangko itu nggak 1, 2, 3 bulan Bu. Lama 1 tahun saya ngerjainnya gitu.